Selain planet Bumi, Mars dikenal sebagai salah satu tempat paling layak huni di sistem bintang matahari kita. Meskipun kondisi di sana belum sepenuhnya cocok untuk ditinggali manusia, namun menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh NASA, terlihat bahwa Mars pernah memiliki kehidupan berabad-abad tahun yang lalu. Jadi untuk saat ini, bukan sepenuhnya mustahil untuk dapat menjadikan Mars sebagai tempat di mana manusia dapat bertahan hidup selayaknya di bumi nantinya. Nah, buat yang belum tahu, Mars itu telah dipelajari oleh umat manusia sejak tahun 1960-an, di mana pesawat ruang angkasa mulai dikirim ke sana oleh para ilmuwan untuk mengamati Mars. Sebenarnya ada beberapa tempat di bumi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian selayaknya di planet Mars. Beberapa tempat itu adalah seperti tempat dengan kondisi yang keras atau tidak biasa seperti Hawaii dan Amerika Selatan. Nah, dengan kondisi yang keras itu, tumbuhan pun masih tetap bisa tumbuh dengan subur. Jadi pertanyaan besar untuk Mars adalah apakah kita bisa menanam tanaman di sana? Menanam tanaman di Mars akan menjadi tugas yang sulit meski bukan tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Saat ini, dengan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman di sana tidak tersedia sama sekali. Tetapi, dengan kemajuan teknologi umat manusia saat ini, semua yang dibutuhkan untuk dapat menanam tanaman di Mars harusnya dapat diimprovisasi. Namun, sebelum kita menyelidiki lebih lanjut apakah manusia dapat menanam tanaman di Mars, kita harus memahami beberapa hal terlebih dahulu, seperti apa yang dibutuhkan tanaman untuk dapat tumbuh, dan apakah semua itu tersedia di Mars. Yang pertama adalah tanah. Untuk tanahnya, jenis tanah ini hanya dapat ditemukan di Mars. Menurut penelitiannya, tanah Mars ini berbeda dari tanah terestrial karena beracun. Tanah Mars dapat disebut sebagai bagian regolith yang lebih halus, sedangkan di bumi, tanahnya terlihat mengandung kandungan organik yang tidak sama dengan tanah Mars. Namun, senyawa berbasis klorin juga ditemukan di tanah Mars dan dikatakan 0,5% yang merupakan presentasi tinggi bagi umat manusia. Kemudian, yang kedua adalah air. Jadi, satu-satunya bentuk air yang tersedia di Mars adalah es. Dan tentu saja, itu tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman di sana. Namun, menurut penelitiannya, sebelumnya ada air di Mars pada miliaran tahun yang lalu. Tapi sayangnya, saat ini permukaan Mars itu kering dan hampir beku yang membuat organisme hidup akan sulit untuk dapat bertahan hidup di sana. Namun untuk masalah air ini, umat manusia harusnya sudah memiliki teknologi untuk membuatnya sendiri dan bisa digunakan untuk menumbuhkan tanaman di sana. Lanjut yang ketiga adalah cahaya dan panas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau Mars ini merupakan planet keempat dalam sistem bintang matahari. Mars ini hanya menerima sedikit, kurang dari setengah sinar matahari yang kita terima di bumi. Sinar UV dan kosmik di Mars juga sangat tinggi, yang diakibatkan dari atmosfer tipis dan terdiri dari karbon dioksida. Selain itu, Mars juga mendapat sedikit kurang dari setengah intensitas sinar matahari seperti yang ada di bumi. Suhu permukaan Mars adalah sekitar minus 60 derajat Celcius. Dengan begitu, Mars tentu terlalu dingin bagi tumbuhan untuk dapat berkembang. Jadi, untuk dapat mengembangkan tumbuhan di sana, panasnya harus disediakan dengan cara lain. Kemudian, yang keempat adalah udara. Tekanan parsial di Mars berkisar dari sekitar 2-18 milibar dan tergantung juga di bagian tertentu di sana. Untuk bagian bawah, wilayah bernama Hellas Planitia ini memiliki tekanan paling besar karena merupakan yang terdalam, tetapi juga berada pada garis lintang sekitar 45 derajat selatan, sehingga akan mengalami musim dingin yang panjang dan sangat-sangat dingin. Jadi untuk mengatasi tekanan ini, tanaman harus berada di kubah bertekanan dan mereka harus terbuat dari beberapa lapisan kaca yang sangat tebal. Kalau ini sih, selayaknya seperti rumah Sandy yang ada di film SpongeBob. Dan yang terakhir adalah nitrogen. Untuk kandungan nitrogen ini mungkin cukup dan tampaknya ada di sana. Selain itu, di sana mungkin juga ada cukup kalium dan fosfat, tetapi juga ada natrium yang berlebihan. Dan itulah
yang harus ditangani oleh manusia jika ingin menanam tumbuhan di sana. Nah, itulah beberapa kondisi dan beberapa faktor yang diperlukan untuk dapat menumbuhkan tanaman di sana. Tapi sayangnya, sebagian besar yang dibutuhkan tidak tersedia di Mars. Namun meski begitu, tidak ada yang tidak mungkin. Menanam pohon di Mars bukan tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Hanya saja, memang membutuhkan banyak waktu dan kerja keras untuk nantinya dapat membuat lingkungan Mars siap untuk menumbuhkan tanaman. Saat ini, para ilmuwan masih mencari cara untuk membuat Mars cocok sebagai tempat bertahan hidup, terutama untuk menumbuhkan tanaman di sana. Jika dengan keadaan Mars saat ini, untuk menumbuhkan pohon di sana pasti akan gagal seiring waktu dikarenakan tanah Mars kekurangan nutrisi untuk pertumbuhan tanah dan cuaca terlalu dingin untuk dapat menumbuhkan pohon. Namun, berdasarkan beberapa percobaan yang dilakukan dengan menggunakan simulasi regulit dari bulan dan Mars, para ilmuwan menggunakannya untuk mengidentifikasi tanaman mana yang dapat tumbuh subur ketika ditanam di tanah Mars. Dari situ, diketahui juga kalau perbedaan utama antara tanah Mars dan tanah bumi adalah bahwa tanah Mars memiliki kandungan besi 2 kali lipat lebih banyak. Satu-satunya perbedaan antara tanah Mars yang digunakan untuk pengujian dan tanah Mars yang asli adalah tidak adanya beberapa perklorat yang beracun. Nah, untuk memastikan bahwa semua tanaman dapat tumbuh, simulasi regulit bulan dan Mars yang diperoleh dari NASA dicampur dengan beberapa bahan organik. Kemudian, karena kekeringan tanah Mars yang ditanami disiram secara teratur untuk memastikannya tetap lembab dan dalam kondisi yang baik bagi semua tanaman untuk dapat berkembang. Dengan adanya simulasi tersebut, diketahui juga kalau ada beberapa tanaman yang dapat ditanam di sana dan diperkirakan akan tumbuh subur. Tanaman itu seperti kubis, wortel, selada, kentang, bawang, kacang, lobak, tomat, dan juga beberapa tanaman sayur lainnya. Dan dengan berbagai eksperimen yang telah dilakukan untuk melihat seberapa baik tanaman tumbuh di tanah Mars, selalu ada beberapa hambatan kecil, seperti beberapa tumbuhan sayur yang tidak memiliki nutrisi tambahan dan rasanya yang tidak sama. Selain itu, beberapa tumbuhan tersebut juga akan memiliki akar yang lebih lemah dan tingkat pertumbuhannya yang lebih lambat. Jadi kesimpulannya, siapapun nantinya yang berencana tinggal di Mars harus memikirkan apa yang harus dimakan di sana dan gagasan untuk menanam makanan yang akan diperlukan di sebuah planet asing. Selama bertahun-tahun, memang sudah banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang dapat menanam pohon di Mars, bahkan dengan adanya beberapa perklorat beracun di dalam tanahnya. Dan pada intinya, manusia memang dapat menanam tanaman di Mars, tetapi juga harus siap untuk bekerja keras dalam menyiapkan rencana tersebut. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak pembahasan menarik yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.